Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sobat warahmatullahi wabarakatuh. Undar Podcast yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita pada tahap kedua, kegiatan kedua podcast Undar. Hari ini kita mengundang yang terhormat Dr. Insinyur Markaban Siswanto, sarjana teknik, Magister Sains, Magister Teknik IPM. Terima kasih Bapak Dr. Selamat siang Pak Markaban, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Nggih. Di sela-sela kesibukan Pak Markaban, alhamdulillah kita berterima kasih Pak. Sama-sama. Bapak bisa hadir dalam kegiatan podcast yang hari ini. Terima kasih. Semoga tidak mengganggu. Nggih, di saat sela-sela kesibukan Bapak. Nggih, Pak Dokter. Hari ini kita mengambil tema implementasi K3 kesehatan keselamatan kerja pada dunia industri. Iya. Nah, tema ini memang sengaja kita akan kupas, akan kita diskusikan karena banyak kasus-kasus ya yang kemudian menjadi viral karena kecelakaan kerja. Nah, hal ini tentunya menjadi sesuatu tema yang menarik. Makanya tidak salah para pemirsa Undar Podcast yang berbahagia, kita mendatangkan ahlinya. Ya, beliau ini berpendidikan S3 dari Fakultas Teknik Pasca Sarjana ya Pak ya? Pasca Sarjana Universitas Sultan Agung Semarang. Alhamdulillah beliau bisa datang dan kebetulan beliau juga berpengalaman ya, di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Kita lihat CV beliau. Beliau ini salah satu pengurus DPD Gapeksindo Jawa Timur. Beliau juga anggota LSP BKN dan MKN. Apa Pak BKN dan MKN? LSP BKN adalah Bina Konstruksi Nusantara. Ya. Kemudian yang MKN adalah Manajemen Konstruksi Nusantara yang bergerak untuk menguji petugas K3. Nggih. Beliau juga anggota IALKI Jawa Timur. Iya. Ya, betul Pak ya. Betul sekali. Beliau juga anggota PII Kabupaten Jombang. Betul sekali. Dan tak lupa beliau adalah salah satu dosen di prodi Fakultas Teknik Sipil. Teknik Sipil. Kebetulan sekretaris prodinya. Nggih. Terima kasih. Pak Dr. Markaban, mungkin bisa disampaikan secara singkat ya Pak, deskripsi kenapa kemudian K3 ini menjadi sesuatu yang penting. Secara konsep apa sih sebetulnya K3, kemudian apa sih manfaat K3, apa sih tujuan harus ada K3 utamanya di dunia kerja. Terima kasih Bapak Dr. Agus yang sangat luar biasa mengangkat tema implementasi keselamatan kesehatan kerja, di mana prinsip dasar bahwa setiap kegiatan kerja adalah harus menyelamatkan dan di dalamnya personil yang bekerja harus dalam kategori terkawal, kategori terbina, jangan sampai ada sebuah kecelakaan di dalam proses kerja. Maka dari SKKNI nomor 38 tahun 2019 ini petugas K3 atau personil K3 harus mampu merencanakan, kemudian melakukan di lapangan, melaksanakan kegiatan mana potensi bahaya rendah, bahaya sedang, dan bahaya berat. Ini dilihat dari mana?
dari kegiatan pekerjaannya, bukan dari prosentasi biaya. Tidak boleh. Ya, berarti tidak, walaupun kecil pun iya, walaupun kecil ini tidak boleh. Oh, sekian biaya K3-nya prosentasi tidak boleh. Berdasarkan identifikasi di lapangan. Ukurannya potensi bahaya apa? Ukurannya adalah kekerapan dan keparahannya. Ya, di situ satu contoh. Sekarang pekerjaan konstruksi baja ringan. Konstruksi baja ringan, kuda-kuda, apa yang akan terjadi di situ adalah jatuh, satu, terpelanting atau terpeleset. Nah, langkah apa yang ada di situ? Berarti diperlukan sebuah pengaman, yaitu safety belt. Ini supaya pekerja tidak jatuh dan tidak mengalami hal-hal kesulitan di lapangan. Dan kenapa sih rompi dan helm ini dipasang? Rompi dan helm itu pasti ada sebagian pendarnya. Ketika orang lewat bekerja, ini yang lain melihat, oh ada Pak Komari sedang lewat, maka palu tidak akan saya jatuhkan. Artinya warna itu juga. Iya, warna ini berpengaruh. Bukan berarti untuk supaya ganteng, tidak. Warna ini berpengaruh. Mencolok. Nah, mencolok. Dan ada pendarnya. Itu kan ada pendarnya. Ketika kena sinar matahari, bekerja di malam hari, kelihatan dari jauh. Ini sebuah tanda bahwa yang bekerja benar-benar dilindungi dengan APD, alat pengaman diri. Ya, betul sekali, Pak Dr. Agus. Kalau kita lihat memang K3 ini kan fungsinya kan paling tidak pertama mencegah. Iya, betul, mencegah terjadinya insiden, betul, kecelakaan. Yang kedua mengurangi. Betul sekali. Memang substansinya kan pemberlakuan K3 itu meminimalisir atau kalau bisa zero accident itu harapannya. Betul. Artinya begini Pak Markaban, kalau selama ini kan implementasi K3 mestinya kan harus di semua level di dunia kerja kan harus melakukan, Pak. Iya, harus dilakukan. Sejauh mana? Artinya peran itu kan ada di regulasi. Iya. Penerapan di regulasi di undang-undang itu apakah sudah diterapkan, Pak, di seluruh lapisan pekerjaan? Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Undang Kementerian PUPR Nomor 1 tahun 70. Ini tentang keselamatan kerja. Di mana mulai dari alat, material maupun personalnya ini harus selamat. Kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang PUPR Nomor 10 tahun 2021, di mana sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini juga diamanatkan, sehingga semua industri yang berkaitan dengan kerja ini diharapkan atau diharuskan, Pak? Ini diharapkan dulu, karena sosialisasi ini kan belum dilakukan sepenuhnya. Walaupun undang-undang ini harus dilaksanakan, tapi namanya sosialisasi, namanya pengeterapan ini belum begitu penuh dilakukan oleh industri. Maka akademisi maupun dunia kerja, kita harus menyadari betapa pentingnya kesehatan ini di dalam dunia kerja. Sekarang kita pagi-pagi demi anak bekerja. Ketika ada apa-apa, mesin karena lengan bajunya terlalu lebar, terbulet oleh beberapa mesinnya. Ini adalah harus dijaga. Jangan sampai ketika masuk ruang kerja, sudah siapkah APD-nya? Sudah siapkah situasinya? Kemudian mesinnya standar atau tidak? Ini direksa uji. Undang-Undang Kementerian Nomor 1 tahun 1970 ini dicanangkan, di mana ketika mesin ini masih layak atau enggak. Kemudian ketika ada alat angkat atau angkut, ini
untuk selingnya bisa diperkenan bekerja atau tidak. Bahkan ketika ada eskavator di dalam kontraktor dozer. Nah, apakah masih standar di pojok kiri atau kanan itu ada sebuah spesifikasi bahwa standar alat ini sudah dikalibrasi. Betul. Ya, artinya sebetulnya regulasi dari pemerintah itu kan bertujuan untuk melindungi, Pak ya. Betul sekali, para Bapak. pekerja termasuk peralatan dan materialnya yang standar. Iya. Artinya undang itu kan baik, Pak. Iya. Cuman mungkin di industri apakah ada klasifikasi mungkin Pak Margaban bisa dijelaskan apakah misalkan penggunaan K3 itu hanya untuk ambillah industri menengah yang punya omset misalkan di atas 1 miliar misalkan. Tahu yang bagi industri kecil mungkin belum. Apakah ada regulasi itu apakah berbunyi seperti itu, Pak? Begini, Bapak Dr. Agus yang mulia dalam hal ini partisipasi di dalam dunia K3. Sebetulnya di situ sudah diamanatkan bahwa keselamatan kesehatan kerja. Semua yang menimbulkan kegiatan dan itu berdampak kepada manusia. K3 ini harus jadi aturan-aturan ini dilakukan. Walaupun itu industri kecil. Iya, walaupun itu industri kecil, menengah maupun besar. Jadi semua hal-hal yang kaitannya dengan keselamatan alat, material maupun SDM-nya ini betul-betul diterapkan. Di situ ada namanya toolbox meeting. Jadi sebelum bekerja ini diberitahu caranya. Nanti kalau sudah mengambil hasil produksi, ini langkahnya di mana, di kanan atau di kiri. Kemudian baju dari personal ini harus bagaimana, kemudian sikapnya bagaimana. Ini di toolbox meeting ini disampaikan. Ada semacam SOP-nya, Pak? Iya, ada semacam SOP-nya. Bahkan safety morning ini pagi-pagi sudah diberitahu sebelum masuk pada area kerja. Makanya ketika di industri ada tamu, ini jangan kaget kalau disuruh masuk ruangan, kemudian diberi penjelasan, kemudian diberi kartu identitas, betul. Kemudian dia mau kemana, ini juga diarahkan. Jangan sampai lepas sendiri karena proses proses kerja di kawasan itu dalam pantauan. Ya betul, Pak. Walaupun kadang-kadang gini Pak Margaban. Kita itu kalau lihat kita itu kan kadang-kadang menyepelekan. Iya. Hanya menyepelekan. Betul. Orang misalkan ngelas itu kan karena tanpa ada alat pelindung mata dan sebagainya. Dia merasa walah wong ngene ae nggawe alat pelindung mata. Iya. Kita kemudian kebur tanpa ada alat pelindung. Kita ngecat tanpa ada alat pengaman bergelantungan di mana di atas tiang pancang atau gedung-gedung kan gitu, gedung pencakar langit semuanya safety disiapkan semua. Harusnya memang itu standar yang harus dilakukan. Betul. Dan itu ketika mau melaksanakan pekerjaan oleh petugas K3 diberitahu, di training, bahkan sampai dia terampil dalam menyelamatkan diri, juga dia bekerja di samping volumenya standar, dia harus selamat. Itu yang paling penting, sehingga tanggung jawab perusahaan juga gitu. Jangan sampai ada kecelakaan. Maka ketika zero accident itu dilakukan oleh perusahaan ini juga dapat reward dari sebuah lembaga. Dia pastilah dapat standar emas lah. Sebaliknya juga, kalau kemudian terjadi accident, perusahaan ini juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab, otomatis. Kita lihat gini loh Pak Margaban, saya melihatnya di beberapa pekerjaan konstruksi yang di kita ini di sekitar kita itu kan banyak Pak. Misalkan membangun gedung lantai 2, lantai 3 yang itu sebetulnya berisiko terhadap kecelakaan kerja. Pasti. Tapi mereka itu juga
ndak aware amat ya, tidak peduli amat dengan K3. Lah, hal-hal begini ini sebetulnya menjadi tanggung jawab siapa, Pak? K3 di dalam strukturnya rencana keselamatan ini adalah pimpinan proyek. Yang mengerjakan itu, Pak. Yang mengerjakan proyek ini yang bertanggung jawab penuh. Kemudian dia punya personil K3. Personil K3 dibagi lagi menjadi petugas K3. Nah, organisasi yang sudah dibentuk di samping juga ada organisasi pelaksanaan. Ini adalah saling keterkaitan. Supaya tidak ada konflik in interest, maka pimpinan K3 juga pimpinan perusahaan atau pimpinan proyek tersebut. Itu boleh. Loh, memang diamanatkan oleh undang-undang seperti itu. Sehingga ketika ada apa-apa otomatis merupakan tanggung jawab pimpinan proyek. Itu pasti. Mulai dari keamanan peralatannya, standarisasi peralatannya, kemudian material yang dipakai sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan sampai metode pelaksanaan itu betul-betul dikawal. Sebetulnya kalau melihat regulasi itu diberlakukan misalkan, alangkah indahnya. Oh iya. Alangkah indahnya. Sama-sama diuntungkan. Iya, sama-sama diuntungkan. Nah, memang ini kan culture ya, budaya. Memang betul, kita memang masih harus banyak belajar. Bagaimana kemudian K3 ini menjadi penting. Karena itu tadi, Pak. Proyek-proyek yang skala-skala ya mungkin bangun 2 lantai, 3 lantai, saya lihat dengan mata kepala sendiri, Pak. Itu masih seperti itu. Betul sekali. Berarti itu tanggung jawab pimpinan perusahaan. Walaupun secara regulasi sebetulnya pemerintah sudah mengatur, dan itu ada sanksi, toh, Pak? Ada sanksinya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Begini, bahwa sanksi daripada K3 itu peringatan 1, peringatan 2, bahkan sampai pencabutan sebuah izin perusahaan. Itu siapa yang? Nah, itu yang siapa pengguna anggaran langsung, kan gitu. Contoh sekarang kontraktor misalkan, mau tidak mau adalah gedung, misalkan, kepala dinas dan regulasi lembaga yang ada, dinas terkait. Mereka harus memberikan pengawasan. Betul sekali. Apakah sudah dilakukan di dalam proses pekerjaan ini? K3 ini sudah include dengan dokumen kontrak. Artinya Pak, pada saat misalkan penyertaan berkas pada saat lelang misalkan di suatu proyek itu mesti mereka wajib ya, Pak ya? Iya, wajib melampirkan sertifikasi personality yang paham tentang K3. Betul sekali. Begitu mereka menjadi pemenang tender, implementasi K3 itu wajib juga dilaksanakan. Wajib dilaksanakan di lapangan. Kadang-kadang kan itu hanya di tender saja menang. Kemudian diimplementasinya itu masih belum. Itulah budaya, pengaruh budaya. Pengaruh budaya. Itu misalkan Pak Markaban, secara regulasi apakah itu bisa menjadi pelanggaran walaupun tidak terjadi insiden? Menjadi pelanggaran karena dia penyalahgunaan kewenangan. Kewenangan dalam dokumen kontrak adalah sudah include dengan nilai di kontrak tersebut. Sehingga ketika ada pekerja memakai helm yang pecah, ini tidak diperkenankan. Itu masih untung Pak pakai helm. Iya. Ada helm. Nah, itu persoalannya. Ketika ada barang-barang jatuh dari atas, kadang-kadang helm juga itu pentalnya di dalam ini dibuang. Bisa untuk mandi. Lah ini kan pengaruh budaya. Makanya saya terima kasih kepada Pak Dr. Agus di dalam pembicaraan hari ini rahmatan lil alamin. Ini sangat luar biasa karena memberikan pencerahan. Nah, pencerahan ini adalah sebuah momen bahwa saudara-saudara kita yang bekerja di dalam dunia konstruksi, di dunia industri mendapat kegembiraan yang sangat luar biasa. Semoga ini bisa didengar oleh para ini Pak ya. Ya harus ya. Para pemilik perusahaan dan termasuk pekerjaannya bahwa K3 itu tidak hanya untuk melengkapi dokumen
tender. Oh iya. Tapi juga diimplementasikan, dilaksanakan di lapangan dan dievaluasi. Sekarang pertanyaannya, Pak. Sekarang pertanyaannya begini, kalau itu memang bagian dari tugasnya dalam tanda kutip pengguna anggaran ya, mungkin bisa dinas misalkan. Betul. Apakah pengawasan itu sudah dilakukan secara normal? Nah, kan selama ini kan sudah sangat paham dengan dunia pengawasan di konstruksi terutamanya. Kalau dievaluasi dengan regulasi undang-undang, belum dilakukan sepenuhnya. Berapa persen Pak kira-kira yang mungkin bisa ada sebuah penelitian Pak? Misalkan proyek infrastruktur yang bernilai di bawah 5 miliar misalkan, itu misalkan implementasi K3 di dunia kerja secara real itu misalkan apakah sudah ada semacam kajian berapa persen? Ada. Jadi rencana mutu kontrak. Jadi setelah kontrak ditandatangani, kemudian PCM pre-construction meeting ini juga bersamaan dengan regulasi kegiatan di lapangan tentang K3. Dari mulai persiapan peralatan, kemudian bahkan izin pelaksanaan. Izin pelaksanaan ini merupakan bagian daripada langkah-langkah yang harus dilakukan. Contoh sekarang, pekerjaan ini sudah mulai. Maka untuk K3 mulai dari rambu-rambu, mulai dari tempat penginapannya pekerja, ada MCK-nya, ada kamar mandinya, juga ada tempat untuk spen, untuk mengumpulkan hal-hal yang kotor. Ini sudah diatur semua. Ketika tidak ada evaluasi checklist, tidak cukup boleh. Jadi ini kan begini Pak, kalau itu sudah mulai di undang-undang kan berapa? Oh sudah di undang-undang. Jadi undang-undang untuk SMKK, SMKK ini tahun 2021. Oh berarti sudah 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Dan itu wajib toh Pak? Wajib, hukumnya wajib sudah. Artinya mestinya begitu undang-undang itu sudah ditandatangani kan mestinya kan diimplementasikan. Cuman masalahnya di lapangan masih banyak, bukan banyak, banyak ya. Kalau kami mengatakan bukan banyak, tidak, sinkronisasi antar lembaga ini perlu disatukan. Dari mana siapa yang disinkronisasi itu siapa? Begini, sinkronisasi antar lembaga berarti contoh sekarang Bupati Kabupaten Jombang. Sekarang Dinas Pekerjaan Umum disinkronkan bagaimana kondisi konsultannya, kontraktornya, bahkan konsultan manajemen. Ini sinkronisasi. Ini loh, ketika pre-construction meeting dijelaskan satu persatu tentang mulai dari material, peralatan, personality yang bersertifikat, baik ahli maupun terampil. Ini bagian daripada urutan untuk menuju ke keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ketika di lapangan ini terjadi belum dilakukan, maka kepala lembaga ini sebagai pengguna anggaran bertanggung jawab penuh. Ini belum nanti dari tenaga kerja yang dia urusannya dengan personality. Ini juga regulasi ini beriringan. Beriringan. Makanya tadi saya katakan sinkronisasi ini penting. Jadi satu padu untuk satu komando atau satu misi, visi serta strategi. Contoh tidak jauh-jauh kita berada di Jombang, bagaimana sinkronisasi para kontraktor, kemudian konsultan, bahkan pengawas pemberdayaan. Ini juga ngikuti regulasi ini karena payung hukumnya sudah disampaikan. Termasuk sebuah langkah-langkah mulai menentukan harga. Ini adalah bagian-bagian dari instrumen menuju kepada keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti itu Pak Dr. Agus. Ya, jadi
sinkronisasi itu diperlukan Pak ya, terutama para pihak ya. Para pihak yang terlibat di dalam kegiatan itu bukan hanya kontraktor ya, tapi juga konsultan, juga dinas, betul. Pekerja itu bahkan juga. Konsultan pendampingan juga memang itu diinstruksikan dan payung hukumnya, undang-undang regulasinya di dalamnya. Atau mungkin begini Pak Markaban, jadi harus ada kesepahaman bersama. Betul sekali. Jadi, dan itu mungkin begini, tidak hanya melibatkan dari pengawas pengguna anggaran, dalam arti dinas, tapi mungkin peran perguruan tinggi itu atau pihak lain ya Pak, itu mungkin bisa diberi semacam apa ya Pak, peluang juga untuk bisa memberikan kontribusi menyamakan persepsi tadi loh terhadap bagaimana ketika diimplementasi. Oke. Ya. Kalau memang di akademisi ini kan ada tridharma perguruan tinggi. Bahwa di situ ada namanya pengabdian masyarakat. Juga ini bagian daripada kelompok masyarakat. Di jasa konstruksi, kelompok masyarakat ini boleh mengawasi. Sebagai Antwerp ini punya Republik Indonesia, ini milik kita bersama. Sebagai kontrol terhadap kualitas maupun kuantitas regulasi pembangunan di negara Republik Indonesia ini. Sebetulnya publik pun bisa. Bisa. Ya, asalkan memenuhi aturan dan prosedur. Ya itu yang kita tidak tahu. Nah, maka yang saya katakan di awal adalah sinkronisasi. Di dalam sinkronisasi ketika ada beberapa hal, siapa yang bertanggung jawab di lapangan adalah pimpinan proyek atau pengguna anggaran langsung. Tidak boleh kita langsung ke lapangan kemudian memberikan teguran, tidak boleh. Bisa jadi di lapangan nanti dilempar cetok dan pacul. Ya karena prosedurnya salah Yang paling benar adalah kita menyampaikan beberapa hal, diinventarisasi, dokumentasi di mana Bapak pengguna anggaran di titik A dan B ini adakah sebuah penjelasan tentang hal konstruksi atau langkah-langkah yang dilakukan di lapangan berpotensi bahaya. Ini yang perlu dirembukan. Jadi hablum minannasnya juga dilakukan kan gitu Pak Dr. Agus, sehingga kita juga piawai juga terhormat dengan langkah-langkah yang ada. Artinya publik diberikan kesempatan. Diberi kesempatan dengan begitu. Tidak boleh langsung ke areal proyek, bisa jadi nanti dilempar atau kejatuhan atau bahkan tersandung, dia malah kena accident itu persoalannya Pak Dr. Agus gitu ya. Kemudian ini Pak, keterlibatan semua pihak diperlukan sekali. Gini Pak, mestinya juga ada ukuran Pak ya, ada ukuran bahwa seseorang itu punya kompetensi, artinya misalkan apakah diperlukan misalkan di perusahaan-perusahaan itu mereka bukan hanya sekedar punya kualifikasi sebagai seorang ahli di K3, tetapi mereka punya kompetensi yang cukup. Karena kan apakah dia merasa mampu, karena kan kita mesti harus melihat. Betul sekali Pak Dr. Bagaimana peran sertifikasi kompetensi itu Pak? Oke, kalau kita jauh ke regulasi bahwa di situ ada SKKNI nomor 38 tahun 2019 di mana regulasi tentang petugas dan personil ini mulai level 4, 6 dan 5 ya. Kemudian di dalam skema ada juga level 1 yang setingkat tukang. Ini juga diberi keterampilan, dilatih, diberi bimbingan. Maka seharusnya di dalam regulasi undang-undang ini setiap yang bekerja di proyek wajib punya sertifikat kompetensi. Kalau tidak, maka dari polisi konstruksi, tidak tahu polisi konstruksi nanti dibentuk kapan ini? Belum dibentuk. Regulasi sudah muncul. Ya, jadi ketika tidak punya sertifikat keterampilan mandor, tukang batu, maka ini bisa sampai dikeluarkan
dari pekerjaan tersebut. Walaupun sekarang belum Pak itu belum. Iya, belum. Kapan itu mau diimplementasikan? Nah, itulah kita juga bertanya besar kepada yang memangku kewenangan dan ini regulasi dan ini juga bangsa kita bersama dan ini sudah bulan Oktober. Mari kita rapat bersama. Iya, kita rapat bersama menyatukan visi misi untuk Indonesia ke depan dan ini manfaatnya sangat luar biasa. Iya, nggih. Memang ya kita ini seperti shock culture. Iya. Merubah budaya baru. Betul dari kebiasaan sekali. Olah biasanya ora popo. Nah, malah gak punya sertifikat kompetensi. Betul sekali. Kan begitu Pak Markaban. Iya. Jadi artinya memang sertifikat kompetensi bagi mereka itu juga mesti harus dilakukan. Ya, mesti dilakukan untuk paling tidak mereka paham dengan apa yang menjadi pekerjaannya dia. Mereka paham terhadap apa yang harus dikerjakan, tidak menyalahi regulasi. Betul kan begitu sekali. Pak. Ya. Nah, ini tugasnya daripada pemerintah daerah, khususnya PUPR, khususnya bagian jasa konstruksi. Oke, nanti kapan? Untuk memberikan semangat ya, ketika kita bersangat bersama, tidak adalah hal yang perlu kita nafikan. Semuanya ini adalah kebutuhan bangsa kita, kebutuhan kita bersama. Dunia akademisi juga memberikan ruang, memberikan analisis, juga memberikan langkah-langkah yang terbaik. Ketika kita bersama-sama, Indonesia emas itu sangat mudah. Cuman angel. Iya. Ngimpinya seperti itu. Iya, ngimpinya seperti kalau itu. Kalau tidak kita mulai, kapan kita Betul sekali Pak Dr. Agus. Jadi seperti itu. Ya, nggih Pak Markaban. Mungkin begini juga peran dari pemerintah. Apa yang mestinya harus lebih didorong ya. Selama ini mungkin kalau kita lihat ya mereka mungkin sudah ya melakukan beberapa hal normatif sesuai dengan tupoksi di masing-masing bidang. Iya, betul. Cuman apa mungkin yang dalam sudut analisis Pak Markaban, apa yang mesti mereka harus lakukan? Selama kami bekerja di jasa konstruksi, ini adalah kekurangberanian atau keterbatasan anggaran. Jadi jasa konstruksi mempunyai tugas memberikan sosialisasi bahkan bimbingan teknis. Nah, bimbingan teknis ini perlu bersatu padu. Ketika manusianya ini SDM-nya di-create, di-branding menjadi tepat, maka segala kegiatan akan muncul standarisasi. Seorang tukang pasang bata ketika dilatih dengan tidak sangat berbeda. Contoh, sambungan bata miring, sambungan bata, pasangan bata, setengah bata, satu bata, dan lain sebagainya. Membuat sudut, membuat pilar, membuat rola. Ini kalau sudah terlatih, dia punya beberapa inovasi. Dan ini kan kekayaan, ini kan sebuah aset. Maka ketika penduduk Republik Indonesia ini dicerdaskan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka kemakmuran dengan cepat dilakukan. Seperti Thailand. Seperti Thailand giginya melaksanakan sebuah metode, melaksanakan sebuah angan-angan. Dan ini peran serta dari seluruh stakeholder, seluruh industri. K3 ini di dalam industri juga diamanatkan. Karena di sini keselamatan dan kesehatan kerja di pabrik. Harus ada sebuah tim yang mengevaluasi, mengidentifikasi, bahkan melakukan sampai mendokumentasikan sebagai laporan. Jadi pimpinan daerah melihat bagaimana pabrikmu ada beberapa sosialisasi tentang K3 dan ini regulasi harus berjalan terus menerus. Maka di dalam K3 ada satu tambahan K, yaitu keberlanjutan. Dari peran ketika dilakukan evaluasi masih ada sisa potensi bahaya, inilah yang dinamakan keberlanjutan sampai dari mulai personil, peralatan, dan material selalu disinkronisasi untuk meraih
zero accident gitu. Kemudian ini Pak, gimana menurut Pak Markaban tentang peran perguruan tinggi? Apa yang mesti harus di-create lagi? Selama ini kan kalau kita lihat kan belum begitu banyak ya optimalisasi, padahal mereka itu kan seperti Pak Markaban atau teman-teman yang lain misalkan di bidang teknik sipil, mereka kan sebetulnya kan pakar-pakar di bidangnya. Apa yang mesti harus dilakukan untuk membantu pemerintah? Kan tidak bisa sendirian kan? Nah, apa yang harusnya mereka lakukan? Oke, Pak Dr. Agus yang sangat jeli terhadap perkembangan K3. Bahkan peran akademisi, bahkan di teknik itu ada sebuah mata kuliah K3. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja, yang terakhir adalah keberlanjutan. Yang mana peran akademisi ini adalah sebagai peneliti. Bagaimana sebuah perusahaan kayu ini jangan sampai terjadi kecelakaan, atau ada sebuah pemantauan langsung bagaimana sebuah industri ini melakukan proses kerja di dalam sebuah perusahaan adalah sebuah pabrik. Ini ketika dari akademisi, dari peneliti ini masuk dengan tujuan menelaah, melihat, memperhatikan, bahkan sampai berupa jurnal, sehingga bisa dibaca oleh pihak lain bahwa strategi di perusahaan kayu ini mempunyai satu kata kunci, bahwa kecerdasan serta ketelitian setiap melakukan kegiatan. Sebuah misal begitu kata kuncinya. Dengan demikian peran akademisi juga bisa melakukan feasibility study di perusahaan-perusahaan atau bahkan di dinas-dinas terkait. Tapi kita harus mempunyai izin prosedurnya. Harus kita lalui, kan itu tidak itu Pak Dr. Agus yang sangat luar biasa. Berarti peran pendidikan tinggi, perguruan tinggi itu juga sebetulnya sangat besar ya, besar sekali. Bagaimana implementasi K3, kemudian peran pemerintah dalam hal ini kalau kita mengurut pada dinas-dinas terkait itu juga penting, termasuk juga para pengusaha, karena mereka kan semuanya mempekerjakan orang, menggunakan mesin dan menggunakan material, dan seluruh pekerjaan itu kan pengennya sustainable. Keberlanjutan. Kata kuncinya adalah selama mereka memahami itu, ada keterbukaan, ada saling membutuhkan, maka pasti akan kita hasilkan sesuatu yang lebih baik. Pasti lebih baik. Kemudian hasilnya baik. Kemudian juga pada satu titik tertentu pembangunan ini akan sesuai dengan regulasinya. Betul sekali. Kira-kira mungkin begitu Pak Markaban. Terima kasih Pak Dr. Agus. Bisa disampaikan mungkin closing statementnya Pak Markaban. Terima kasih. Dengan adanya K3, harapan kecerdasan, ketelitian, peran dunia akademisi akan bersanding dengan regulasi industri untuk menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Demikian Sobat Undar Podcast, sungguh berbahagia hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan yang selama ini mungkin kita masih awam dengan K3. Padahal sebetulnya K3 itu penting karena bukan hanya mencegah insiden, tetapi juga kita bisa mengurangi sampai kemudian terjadi zero accident, tidak ada kecelakaan kerja. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada Undar Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.